Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kelompok 7 akan menyajikan cuplikan dari sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan Islam tentunya memiliki sejarah panjang yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai pada saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan tahtanya diturunkan kepada Pati Unus, putranya. Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan maritim yang kuat, dan Portugis yang saat itu berusaha memonopoli perdagangan merasa terganggu, sehingga memicu pertempuran di antara mereka. Pati Unus wafat pada saat pertempuran melawan Portugis dan kemudian digantikan oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi kerajaan pertama Pajang. Kerajaan Pajang berakhir pada tahun 1618. Kerajaan waktu itu memberontak terhadap Mataram yang ketika itu di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Namun akhirnya Kerajaan Pajang dihancurkan. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang, atau yang dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Kejayaan Sultan Agung dapat dilihat melalui perdagangan dan budaya yang mengalami kemajuan pesat. Ia berhasil mengekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Ia juga berhasil menumpas perlawanan VOC, bekerja sama dengan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Sayangnya, runtuhnya Kerajaan Mataram Islam bermula dari Sultan Agung yang gagal menaklukkan Batavia. Kemudian, tak lama ia wafat. Situasi tersebut membuat Kerajaan Mataram Islam harus menyerahkan tahta kerajaan kepada Amangkurat I. Saat itu, Amangkurat I dikenal berteman dengan VOC. Ironisnya, Amangkurat I lebih mementingkan kepentingan Belanda dibanding rakyatnya sendiri. Alhasil, kondisi ekonomi rakyat pada saat itu begitu sengsara. Demikian sejarah singkat yang dapat kami sampaikan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Tengah. Masih banyak sejarah menarik lainnya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara. Hendaknya kita pelajari dan kita lestarikan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.